Tidak ada yang tahu kapan tepatnya peta itu muncul di meja kayu kakek. Yang pasti, malam ketika ia menemukannya, seluruh rumah bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun. Kakek menatap peta itu lama. Bibirnya bergetar seperti menahan kata-kata yang hanya orang tertentu boleh dengar. Lalu, ia menoleh ke arah penonton. 5 anak. Hanya 5 anak yang bisa membuka jalan ini. Bukan karena mereka kuat, tapi karena sesuatu yang belum mereka sadari sedang mengikuti mereka. Di tempat ini ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan lagi. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan menemukannya? Atau apakah itu yang akan menemukan mereka lebih dulu? Kalian yakin mau kesini? Ini udah biasa loh. Lah, kenapa enggak? Siapa tahu kita jadi orang terkenal. 5 bocah penemu harta karun. Ya, tapi kalian yang ngerasain nih. Dari tadi aku pengen ngerasain yang ngikutin deh. Kalah, paling angin, jangan bikin takut sebelum mulai. Udah, daripada ribut, mending kita fokus. Lihat peta ini. Titik awalnya ada di kebun belakang desa. Tapi lihat deh di sampingnya. Ini bentuk apa ya? Mungkin itu tanda penjaga harta karun kali, atau monster, atau Yan, udah. Beneran kalian gak takut? Kayaknya aku ya sedikit. Kalau kamu takut, pegang aja aku. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Ijan so gagah. Gini aja, apapun yang terjadi dalam hutan ini, kita laluin bareng-bareng, oke? Oke. Oh, rasanya hutan ini lebih gelap dari biasanya ya. Itu karena mataharinya udah turun, Ki. Dan karena hantunya udah bangun. Yan, itu nggak membantu. Tenang, kalau ada yang muncul, gue maju paling depan kok. Bukan soal yang muncul, tapi lihat ini. Jejak. Iya, jejak. Tapi ini bukan jejak manusia. Lihat bentuknya. Seperti ada ekor yang diseret. Ekor apa dong? Mungkin itu ekor kada raksasa, atau naga mini, atau Ya, udah. weh, sumpah, ini nggak biasa. Aku pernah lihat simbol ini di cerita kakek. Ini tuh simbol penjaga pertama. Penjaga yang hidup atau yang gak hidup. Guys, itu bukan angin kan? Guys, apapun itu, kita hadapi bareng-bareng. Kenapa napasnya kayak sapi tapi lebih serem? Mungkin itu satunya habis silat kali. Yan, sumpah, ini bukan waktunya bertanda. Siap ya? Begitu gue nyalain, kalian jangan ada yang lari dulu. Coba, kita lihat dulu, itu apa? Bintang, tenang, dia belum nyerang. Jal, dari cerita kakek Gigi, ada yang kayak gitu nggak? Ada, tapi harusnya nggak sebesar ini.
Bang, kalau bisa jadi maksudnya dia nggak jahat ya. Secara teori mungkin iya, tapi dia bakal nyerang kita kalau misalkan dia anggap kita sebagai ancaman. Menurut kamu kita kayak kelihatan kayak ancaman? Saya ini bocah semua. Guys, dia bukan yang nyerang. Dia mau kita ikut. Oke, gua resmi nggak pulang sendirian. Kita ikutin serigala itu atau kita baca ke Mangkara. Apapun itu, kita hadapi bareng-bareng. Kenapa masuk dalam malam itu? Biasanya bukan tuh ramai. Kayaknya hewan-hewan pada tidur atau pada kabur. Jangan mau kabur ya. Aku pernah lihat ini. Ini tes 3 pilihan. Pas. Iya, tes. Satu di antara batu ini menyimpan satu keamanan. 2 lainnya mengundang sesuatu. Mengundang apa? Jangan bilang. Dia nggak bilang, tapi yang pasti bukan hal baik. Kalau gitu, tinggal pilih yang benar doang kan? Gampang. Gak gitu, Jan. Nenek-nenek juga bisa kalau gitu mah. Tapi gimana cara kita tahu satu yang benar? Yang tertinggi bagian yang terbaik. Berarti ini tuh teka-teki. Kita harus bisa pecahin ini. Yang tertinggi bukan pilihan yang terbaik. Yang paling tinggi jawabannya. Berarti tinggal 2 dong, hitam sama putih. Yang tergelap, di sana pilihan yang terburuk. Ingat kalimat terakhir, pilihlah yang tidak kita sangka. Menurut kalian batu apa yang gak kita sangka? Kita nggak pernah mikir batu. Gini jawabannya. Alright, siapa yang mau ambil batunya? Jangan datangku, tanganku udah dingin semua. Udahlah, lu aja. Ini hadiah ujian pertama. Kalau gitu ayo kita buka lah. Mulu. Kita hampir mati gara-gara bulu itu. Teman-teman, bulu ini bukan bulu biasa. Aku kayak ngerasa ada sesuatu dari bulu ini. Maksudmu? Bulu ini bukan hadiah. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba berbicara kepada kita. Aku merasa bulu ini kayak bergetar. Bergetar? Jangan-jangan itu kayak walkie-talkie hantu gak sih? Iya, apa dia nyari kita? Serem banget. Yan, tolong jangan bikin serem. Serigalanya. Lihat. Dia kayak nyuruh kita siap-siap. Aku rasa itu bukan kebetulan. Mungkin itu petunjuk selanjutnya. Tempat apa ini? Ini tempat pemanggilan. Tempat para penjaga untuk berkomunikasi dengan sesuatu. Berkomunikasi sama siapa? Guys, ini kenapa? Jangan dilepas. Itu lagi nunjukin sesuatu. Gak mau lihat. Penjaga pertama telah memilih kalian, tapi tidak semua yang terpilih akan kembali. Apa maksudnya nggak semua kembali? Maksudnya siapa? Rami, mundur. Cari kebenarannya sebelum kegelapan itu yang menemukan kalian. Siapa?
Siapa di antara kita? Oke, apapun itu, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke? Apa itu? Wah, aku ngerasa kekuatanku 2 kali lipat dari biasanya. Woi, Tijan mutasi. Bukan, tapi ini keren juga sih. Guys, kelihatanku. Ini kayak lebih tajam. Kayak bisa lihat nembus benda gitu. Wow, kayak kamu kayak mau tolong versi upgrade. Aku juga gak tahu ini gimana cara mati modenya. Hah? Aku kebakar. Bukan, Vi. Itu bukan kebakar. Lihat, tanganmu gak apa-apa. Tapi tadinya terang banget. Aku rasa aku bisa merasakan angin. Wow. Yan, kamu belum ngerasain apa-apa. Wow, Yan, menguap, menghilang, teleport. Oh my god. Berarti kita bukan cuma disuruh untuk nyelesain misi, tapi kita juga dikasih kemampuan buat lewatin ini. Betul, berarti bakal ada bahaya lebih besar daripada kemarin. Alfa, Tijan, Ifdal, Raffi, siap. Ini ujian pertama kita. Aku akan alihkan pelajarannya. Wow, aku coba. Serangannya muncul 0,3 detik sebelum kabutnya berubah bentuk. Fokus di sana. Jangan berpisah, satukan kekuatan. Tunggu. Serangannya selalu muncul di sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kiri. Satukan kekuatan. Ini kesempatan. Serang! Lihat itu. Itu bukan gambar biasa. Itu berobat. Itu tujuan pertama kita. Kayaknya iya. Tapi kenapa warnanya merah banget? Itu kayak nandain bahaya banget. Bangkit sebelum Aku dengar itu. terlambat. Katanya ngomong. Itu bukan ngomong. Itu kayak suara dari dalam. Tapi jelas banget. Kayaknya itu petunjuk yang harus kita datengin deh. Ya ampun, kita udah baru dikasih kekuatan, ketemu monster, dan sekarang peta ini ngomong. Terus kita harus ngikutin apa kata peta ini. Horor banget. Tenang, setidaknya sekarang kita tahu arah, tinggal tapi mental aja. Apapun yang ada di titik merah itu pasti ada hubungannya sama ancaman yang dibilang Petai Fuji. Ya ampun, baru mikir aja udah merinding duluan. Kalau kita mau lanjut, kita harus siap sama hal-hal yang lebih berbahaya daripada apa yang udah kita alamin tadi. Oke, apapun itu, kita lakuin bareng-bareng.
dari tadi kok lihat ya. Ya itu karena kita udah mulai memasuki titik merah. Nih lihat tuh, jalannya berubah kan? Dilihat-lihat ini serem banget ya. Nah, kalau ada apa-apa, aku yang maju dulu. Kita udah dekat sih, tinggal berapa meter lagi. Itu dia, titik merah. Aku rasa dia nggak mau diajak negosiasi. Tapi itu tujuan Petra. Berarti dia yang harus kita hadapi. Kuat banget. Kiri, serangan muter. Angin, lindungi kita. Teman-teman, garis merahnya. Itu titik lemahnya. Tempat apa ini? Kok kayak tempat ritual gitu ya? Serem. Bawalah harta karun itu ke selatan pantai ini untuk kalian nikmati dari hasil jerih payah kalian. Bawalah harta karun itu ke tempat asal kalian untuk digunakan sebagai hal yang bermanfaat. Kita harus dengerin yang mana nih? Kayaknya kita harus dengerin yang mana nih? Udah kita Cuma ini. siapapun yang memegang kristal ini akan kembali ke hutan ini sebagai sahabatnya. Hah? Berarti kita bukan cuma dapat emas, tapi kita dikasih tanggung jawab juga. Bro, ini lebih berat daripada emas. Jejak langkah 5 sahabat masih tertinggal di tanah lembab, dan monolit yang dulu bersinar kini berdiri tenang, seolah tertidur untuk menunggu waktu bangkit kembali. Kristal hijau yang mereka bawa perlahan berpendar setiap kali disentuh, seakan mengingatkan mereka bahwa petualangan itu bukan mimpi. Kadang, saat malam paling sepi, angin berhembus membawa bisikan, suara penjaga cahaya, suara pepohonan, atau mungkin sisa-sisa tawa perih yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, satu hal yang pasti, hutan itu kini aman, dan legenda baru telah tercipta. Kelima sahabat itu, meski mereka kembali pada kehidupan masing-masing, akan selalu terhubung oleh rahasia yang hanya mereka, hutan, dan waktu yang tahu. Sebab beberapa perjalanan tak berakhir saat langkah berhenti, melainkan ketika kenangan berhenti berbisik.